Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri, NIM 180430062. Kali ini saya akan membuat sebuah video webinar presentation mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, tugas yang ketujuh. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Dari buku Kelly, discuss the various ways to pay online in B2C. Which methods would you prefer and why? Nah, jawabannya, B2C adalah bisnis untuk konsumen ekonomi di mana bisnis menjual langsung ke konsumen melalui internet. Bisnis ini menjadi perpanjangan dari bisnis fisik yang merambah ke e-bisnis atau bisnis yang didirikan khusus untuk online. Beberapa metode pembayaran yang bisa dilakukan pelanggan, diantaranya electronic funds transfer, yang kedua electronic check, yang ketiga purchasing e-card, yang keempat ada e-cash dengan basis smart cash, yang kelima ada e-cash dengan person to person, dan yang keenam ada electronic bill presentment and payments, dan yang ketujuh ada micro payments. Menurut saya, metode pembayaran yang paling baik adalah e-card atau smart cash, karena meskipun harus selalu dipantau dengan cermat oleh pengguna, metode ini masih merupakan cara termudah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan bisnis elektronik dan risikonya pun jauh lebih rendah. Pertanyaan kedua, discuss the major limitation of e-commerce. Which of these limitations are likely to disappear? Why? E-commerce memiliki beberapa batasan yang membatasi pertumbuhan dan penerimaannya di dunia bisnis. Dalam aspek teknologi, salah satu batasannya adalah kurangnya standar keamanan yang diterima secara universal. Selain itu, banyak negara yang kurang berkembang memiliki bandwidth yang tidak mencukupi sehingga akses ke web menjadi mahal. Nah, dalam aspek non-teknologi, batasan termasuk bisnis yang memandang e-commerce tidak aman. Memiliki masalah hukum yang belum terpecahkan dan kurangnya penjual dan pembeli. Namun, batasan teknologi akan menjadi yang pertama hilang seiring dengan berkembangnya teknologi. Yang ketiga, discuss the reason for having multiple easy business models. Jawabannya, karena dunia bisnis telah menjadi global, baik itu bekerja dengan orang lain di seluruh dunia maupun membeli produk dari negara lain. Bisnis perlu beradaptasi dengan konsep globalisasi. Memiliki beberapa model bisnis e-commerce memungkinkan konsumen dan penjual untuk membuat proses pertukaran menjadi sederhana, yang menciptakan kesuksesan bagi perusahaan dan membuat konsumen tetap puas. Pertanyaan selanjutnya dari buku Balzan. What is the difference between sustaining and disruptive technology? Disruptive teknologi adalah cara baru melakukan sesuatu yang awalnya tidak memenuhi kebutuhan dari pelanggan yang sudah ada. Mereka cenderung membuka pasar baru dan menghancurkan pasar lama. Disruptive teknologi berkaitan dengan tentang semua perubahan, kebaruan, perbedaan, inovasi yang mengganggu, yang menciptakan produk baru dan pasar baru, dan menunjukkan nilai baru untuk sesuatu yang konsumen belum tahu bahwa mereka butuhkan, inginkan, atau hilangkan. Nah, sedangkan sustaining technology menghasilkan produk yang lebih baik yang ingin dibeli pelanggan, yaitu mempertahankan teknologi dan inovasi adalah tentang pengembangan dan peningkatan. Bekerja dalam pasar yang mapan dengan produk dan ide yang sudah ada sebelumnya, tetapi meningkatkan kinerja dan membuat segalanya lebih baik. Jadi, mempertahankan teknologi atau sustaining technology sebagian besar muncul sebagai hasil dari mendengarkan kebutuhan konsumen saat ini. Sedangkan disruptive technology adalah tentang mengambil konsumen baru dan meyakinkan mereka yang sudah ada bahwa mereka menginginkan sesuatu yang berbeda. Yang kedua, what is the difference between e-business dan e-commerce? E-commerce adalah menggunakan teknologi jual beli barang secara online. Sedangkan e-business adalah e-commerce dan segala aktivitas yang berhubungan dengan operasi bisnis internal dan eksternal. Jadi, e-business ini berada di dalam e-commerce. Nah, e-commerce mengacu pada perusahaan yang menawarkan transaksi moneter online, sedangkan e-business mengacu pada bisnis apapun yang menyertakan semacam teknologi online dalam model bisnisnya. Nah, pertanyaan yang ketiga, what are the benefits and challenges associated with e-business? Manfaat dari e-business diantaranya memperluas jangkauan global, membuka pasar baru, mengurangi biaya, meningkatkan operasi, dan meningkatkan efektivitas. Nah, sedangkan tantangan dari e-business sendiri diantaranya mengidentifikasi segmen pasar menjadi terbatas, sulit dalam mengelola kepercayaan konsumen, dan memastikan perlindungan konsumen dan mematuhi perpajakan. Nah, selanjutnya dari buku Laudan ada case study question. Pertanyaan pertama, analyze Uber using the competitive forces and value chains model. What is its competitive advantage?
Jawabannya, keunggulan kompetitif Uber adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pemimpinan berbiaya rendah, yang berarti memiliki biaya lebih rendah daripada taksi. Yang kedua, memiliki diferensiasi produk karena Uber menyediakan platform berbasis smartphone tidak seperti taksi, yang mana masyarakat yang menginginkan layanan harus menemukan penyedia yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Ini sangat mengubah kenyamanan pengalaman pelanggan karena ini adalah alternatif yang cepat, andal, dan nyaman untuk layanan taksi. Ini juga memperkuat keintiman pelanggan karena Uber menggunakan platform berbasis ponsel cerdas yang mengembangkan ikatan dan loyalitas yang kuat dengan pelanggan. Uber mengandalkan ulasan pengguna tentang pengemudi dan pengalaman berkendara untuk mengidentifikasi pengemudi yang bermasalah dan ulasan pengemudi dari pelanggan untuk mengidentifikasi penumpang yang bermasalah. Nah, pertanyaan kedua, what is the relationship between information technology and Uber's business model? Explain your answer. Nah, jawabannya, teknologi dan model bisnis Uber ini saling terkait. Fokus utama model bisnisnya adalah membawa biaya per transaksi yang dilakukan di aplikasi dan model pendapatan biaya transaksional. Setiap kali pelanggan mendapat tumpangan, meskipun pengemudi yang mengendarai mobil tersebut sedang melakukan pekerjaan, Uber tetap menerima bayaran. Mereka dapat melakukannya dengan memberi pelanggan koneksi cepat ke pengemudi di area mereka pada platform teknologi informasi mereka. Uber dapat mengumpulkan informasi melalui aplikasi penafsiran data dan menyediakan layanan yang lebih efisien daripada layanan standar atau pesaing mereka, yaitu taksi. Nah, pertanyaan ketiga, how disruptive is Uber? Menurut saya, Uber bukanlah sebuah disruptif, melainkan sebuah inovasi. Hal ini mampu membawa perubahan industri kendaraan dan menjadi pesaing industri transportasi. Uber memanfaatkan pasar yang telah diabaikan atau tidak dilihat oleh perusahaan mapan seperti taksi, dan kemudian menarik pelanggan mereka juga. Menurut saya, hal ini tidak dapat dianggap sebagai pengganggu. Perusahaan memperoleh pelanggan yang telah menggunakan layanan taksi di masa lalu. Uber mampu berinovasi dengan menyediakan platform berbasis digital dengan harga lebih murah, waktu tunggu lebih sedikit, dan waktu layanan lebih cepat. Banyak yang orang memutuskan untuk bergabung dengan komunitas pengemudi Uber karena manfaat yang ditawarkan Uber kepada para pengemudi. Banyak yang sibuk dengan sekolah atau tanggung jawab lain, dan Uber memungkinkan orang membuat jadwal sambil lalu mengetahui akan selalu ada permintaan untuk tumpangannya. Nah, pertanyaan terakhir, is Uber a viable business? Explain your answer. Menurut saya iya, Uber adalah bisnis yang layak untuk saat ini, namun ada ketidakpastian tentang masa depannya. Uber berada di tengah skandal yang secara dramatis mempengaruhi reputasi mereka seperti perlindungan privasi dan tunjangan karyawan. Nah, COVID-19 juga memunculkan kembali kekhawatiran ini karena banyak yang kehilangan permintaan di daerah mereka sehingga kehilangan gaji. Lebih lanjut, pertumbuhan mereka juga telah melambat sementara biaya yang mereka keluarkan tidak turun. Jadi Uber belum mendapatkan keuntungan sehingga mengkhawatirkan dan tidak menjanjikan mengingat iklim mikroekonomi saat ini. Nah, mungkin hanya sekian jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.